Itu bentuk cinta, bentuk nasihat kepada kaum muslimin. Bukan gibah, bukan bongkar aib. Awas, beda ya. Jadi hakikatnya seorang muslim adalah dia adil dan janganlah kau berprasangka buruk padanya. Katakan kau menemukan padanya bukti-bukti keburukan, maksiat atau pelanggaran yang dilakukannya, maka yang jadi wajib atasmu adalah untuk menutupi aibnya, bukan membongkarnya kepada orang lain. Ma'azallah. Ya. Apabila memang kau mencintai kebaikan yang ada padanya, maka tutupi aibnya. Kau mencintai kebaikan untuk dia, maka tutupi aibnya. Karena dengan membongkarnya tidak akan jadi kebaikan untuk dia. Tidak juga akan menjadi kebaikan untukmu, karena itu membuatmu rugi dan mengurangi pahalamu dengan membongkar aibnya. Ya, maka dari situ Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam banyak riwayat yang membawakan makna ini. Kalaupun lemah beberapa, tapi maknanya saling menguatkan satu sama lain. Yani la tu'ayyir akhak bidzambin fayu'afihi wa yabtalik. Janganlah kau cela-cela saudaramu dengan dosa yang dia perbuat. Bisa jadi Allah yu'afi, yakni memberikan taufik baginya untuk berhenti dari dosa itu. Yang ada Allah Subhanahu wa taala memberikan bala bagimu dengan justru kau yang malah melakukan dosa tersebut nanti. Tuh, ma'adzallah gak? Ini hampir jadi sunnatullah ini. Rasul juga bilang, "Man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malah." Barang siapa yang mencela-cela saudaranya dengan sebuah dosa yang dia lakukan, maka dia tidak akan mati sampai dia melakukan dosa yang sama. Ya, awas. Ya, maka yang wajib bagi kita adalah menutupi dosa saudara kita. Tapi ya bukan menutupi kemudian mendiamkan begitu saja dan tidak melakukan tindakan perbaikan. Sampaikan padanya nasihat, tapi dengan adab nasihat. Enggak nasihat yang akhirnya membongkar, membuat malu dia di hadapan khalayak ramai dan lain-lain. Enggak demikian nasihat yang tepat. Tapi diajak berdua dan disampaikan nilai-nilai tersebut. Kalau dia mau terima dari kita, alhamdulillah. Kalau enggak ya udah. Ya, itu seorang ahlus sunnah di dalam menyikapi dosa. Jangan kau melihat bahwasanya dirimu lebih mulia karena kau tidak melakukan dosa yang dilakukan oleh saudaramu. Tidak. Itu hanya qadarullah. Kau tidak ditimpakan bala itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara saudaramu ditimpa bala itu. Hakikatnya demikian. Tuh, kita tuh meyakininya hakikatnya demikian. Bisa jadi Allah tukar posisi itu. Saudaramu diberi taufik untuk taubat dari saudara itu, dari dosa itu, kau yang diberi bala oleh Allah untuk melakukan dosa tersebut. Bisa jadi. Allah tukar begitu bisa aja nggak? Allah ala kulli syai'in qadir. Orang yang masih melakukan maksiat dan kemudian kita bingung melihat dan kemudian melihatnya dengan pandangan sebelah mata atau jijik, ketahuilah. Kebetulan aja ente milih dosa yang berbeda dengan kau pun ada dosa padamu. Kau memilih dosa yang berbeda aja dengan dosa yang dipilihnya. Kau diberi taufik oleh Allah untuk terjauhkan dari dosa yang itu. Tapi maknanya apakah kau tak memiliki dosa-dosa? Punya nggak? Kecuali kau berani mensucikan dirimu. Siapa berani melakukan itu? Faham? Ya? Maka jangan bongkar aib orang lain. Tahan. Apa urusannya? Mesti membongkarnya. Ya, dan ini masuk ke bab gibah, ya, masuk ke bab gibah nanti fadhihah, bongkar aib orang lain. Dan ini diantara maqasid besar Islam, yaitu apa? Hifdzul ird, menjaga nama baik, menjaga nama baik. Bahkan di kasus zina, seseorang yang menuduh orang lain dengan berzina, kalaupun dia benar melihatnya sendiri ini berzina, dan kemudian dia mengangkatnya ke pengadilan, okay? Ini yang menuduh harus mendatangkan 4 saksi. Mungkin nggak? Hah? Harus mendatangkan 4 saksi, ribet nggak? Seolah-olah Islam tuh menutup, udah dia bikin dosa, kenapa lu bongkar? Begitu. Diberi syarat yang semi mustahil. Sampai 4 orang ngelihat sih jengah nih, orang ketahuan jalan ngintip. Iya nggak? Bubar. 4 saksi juga bukan saksi ngelihat dari jauh cuman tumpuk-tumpukan, tapi ngelihat maaf, itu fikih. Ngelihat maaf, punya si lelaki masuk ke punya si wanita, kelihatan itunya betul. Mungkin nggak? Lihat dikasih syaratnya segitunya. Maksudnya apa? Kalaupun iya bener ente ngelihat, tutupin. Apa urusannya angkat ke pengadilan gitu. Nah ente nggak bisa datengin 4 saksi, entenya yang kena cambuk. 80 kali cambukan. Namanya haddul qadzaf. Haddul qadzaf, menuduh zina. Tuh lihat betapa Islam menutupi aib para
Si qadarullah dia terjerumus ke kesalahan, kekeliruan, qadarullah udah. Mereka manusia. Tapi apa? Yani apa urusanmu? Kau mau berperan, mau play God? Yani turid an takunu arbaban ala ibadillah, kau mau menjadi para rob kepada hamba Allah yang lain. Dia mau begitu. Nah, ini yang kadang terjadi pada para penuntut ilmu, terutama di masa-masa awal menuntut ilmu mereka. Oke? Seringkali memandang rendah kepada kaum muslimin yang mungkin belum mendapatkan hidayah sebagaimana yang dia dapatkan. Kemudian begitu menghina dengan kekurangan-kekurangannya, astagfirullah, berkeras di dalam perkara-perkara demikian. Ya? Itu yang bicara tentang aib. Kecuali apabila kekeliruan yang dilakukannya adalah, nah ini mesti dibedain. Kekeliruan yang dilakukannya adalah kekeliruan yang juga akan membawakan dampak merugikan bagi orang lain. Tuh. Ya. Seperti apa misalnya dia menipu. No. Beda kan dengan dia minum khamr. Gitu loh. Minum khamr dia doang sama Allah urusannya. Tapi kalau nipu, ada yang dizolimi gak hamba Allah yang lain? Fahim? Maka di dalam hal demikian, kemudian misalnya kita lihat si fulan bisnis A, bisnis sama B. Oke? Dia mau bisnis. Kita tahu si A ini penipu. Oke? Dan si B juga kita kenal. Kalau kita diam aja nggak bilangin dia, Jal, si A penipu. Kitanya zalim sama si B. Kita membiarkan dia berjalan menuju jurang yang tak adil. Kitanya yang zalim justru. Dalam hal ini kadang membongkar aib diperlukan. Kadang. Demi apa? Demi menyelamatkan kaum muslimin. Kebayang nggak? Itu urusannya kerugian diantara kerugian duniawi. Apalagi kalau kerugiannya, kerugian akhirat. Nah, dia menyerukan kepada kesyirikan. Dia menyerukan kepada kebid'ahan. Dia menyerukan kepada kesesatan. Dari situ para ulama menyebut orang-orang para da'i-da'i yang menyerukan. Itu bentuk cinta, bentuk nasihat kepada kaum muslimin. Bukan gibah, bukan bongkar aib. Awas, beda ya. Beda gak? Yang pinter bedain. Karena sebagian kaum yang beragama dengan perasaannya, oke, yang menjadi manhajnya adalah apa yang dikatakan selera dan perasaannya, melihat peringatan terhadap dai-dai yang membawa kesesatan ini sebagai, dia mau ngomongin orang, begitu. Ya, gak dapat ilmu orang kayak gitu. Selalu kita bilang kaidahnya, baper itu benteng yang tebal yang membatasi, menghalangi seorang penuntut ilmu dari ilmu yang dia cari. Selalu demikian dari zaman ke zaman. Ya,